Alhamdulillah pada petikan ke-8 dan sampai sekarang ini petikan ke-12 itu sudah menghasilkan perharinya 1 kuintal lebih. Nah, dari 1 kuintal lebih itu kita mendapat uang harian lah sekitar Rp500.000. Teman-teman, saat ini saya akan berkunjung ke salah satu petani yang saat ini akan memanen mentimun. Sekalian kita akan belajar mengenai cara pemupukan mentimun agar berbuah lebat, juga mengenai cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman mentimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, beralamat di Kampung Babakan Bungur, Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigelis. Saya di sini seorang petani dan mulai bertani itu sejak tahun 2019. Awalnya bekerja sama dengan PT Iswes Indonesia Panah Merah. Dan sekarang saya masih terus bertani dengan memanfaatkan waktu luang ya, atau waktu kosong, karena saya juga punya aktivitas yaitu sebagai tenaga pendidik di Min 3 Pandeglang. Adapun saat ini yang saya tanam yaitu timun Buana 23 ya. Alhamdulillah saat ini sudah panen 12 kali petik dan sudah menghasilkan sekitar 900 lebih kilo. Teman-teman, bertani itu menurut saya tidaklah sulit, apalagi yang kita tanam adalah timun. Timun ini perawatannya tidak terlalu sulit dan alhamdulillah pada saat ini di musim kemarau menurut saya udah sangat menggiurkan ya. Kenapa? Karena harganya itu yang membuat saya alhamdulillah agak sumringah, karena harganya itu udah sekarang yang jemput ke sini aja udah 5.000. Bahkan yang kemarin datang ke saya itu udah nawar 6.000 per kilo. Ya, dalam 2 kali petik saja udah kembali modal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini lahan bekas. Ya, dulunya saya tanam paria, alhamdulillah dapat 3 ton, sekitar 3 ton paria dengan modal 2 juta. Kemudian setelah paria selesai, kita lanjut ke tanaman ini, timun ya. Sahabat tani, perlu saya sampaikan. Nah, ini saya nanam timun sekitar 2 kantong ya, atau 2 amplop. Itu isinya sekitar antara 700 sampai 800. Artinya ini ada jumlah semuanya ada kurang lebih di 1.500 populasi. Nah, di 1.500 populasi ini alhamdulillah pada petikan ke-8 dan sampai sekarang ini petikan ke-12 itu sudah menghasilkan perharinya 1 kuintal lebih. Nah, dari 1 kuintal lebih itu kita mendapat uang harian lah sekitar Rp500.000. Teman-teman sahabat tani, untuk modal ini karena lahan bekas ya, itu tidak lebih dari 1 juta ya, kurang lebih di Rp800.000. Adapun di petikan ke-7 ke-8 itu saya udah balik modal. Perlu saya sampaikan terkait masalah pemupukan. Menurut saya pemupukan itu kita harus hafal di 2 fase ya. Yang pertama fase vegetatif, yang kedua generatif. Di fase vegetatif ini yang perlu kita aplikasikan yaitu pupuk yang kandungannya tinggi. Sementara di fase generatif itu unsur K-nya yang tinggi ya. Untuk yang punya saya ini pertama saya aplikasikan yaitu KNO 3 merah sama NPK Mutiara 16. Sahabat tani, perlu saya sampaikan terkait masalah aplikasi pemupukan pertama. Jadi ini tanaman timun saya ya di sini. Jadi pertama itu setelah timun ini usianya 1 minggu sampai 10 hari, maka saya aplikasikan yaitu KNO 3 merah dan NPK Mutiara itu yaitu di sebelah sini ya. Ini pertama saya kasih tugal ya, kemudian selang-seling antara tugal dan kocor. Kemudian di pemupukan ketiga karena akarnya sudah merambat, maka saya aplikasikan dengan cara ditugal yaitu di sini. Ini kira-kira antara 25 cm ya, jaraknya antara
tanaman timun dengan aplikasi pupuk. Untuk selanjutnya di fase generatif, ini pemupukannya sangat berbeda dengan fase vegetatif ya. Di fase generatif itu kita perbanyak unsur K. Adapun yang saya masukkan ke sini, yaitu yang saya aplikasikan yang pertama itu Posca subsidi, kemudian ditambah lagi NPK Mutiara 16 plus NPK Grower. Jadi dicampur, saya 1 sendok masukkan ke tengah, dan itu pun selang-seling ya, selang-seling. Misalkan untuk minggu ini saya aplikasikan dengan cara tugal, dan minggu berikutnya saya aplikasikan dengan cara dikocor ya. Sahabat, tadi ada 2 organisme yang mengganggu tanaman timun. Yang pertama itu hama, yang kedua jamur. Adapun untuk pengendalian kutu-kutuan atau hama, saya menggunakan bahan aktif yaitu imidacloprid dan metomil. Kemudian untuk pengendalian jamurnya saya menggunakan bahan yang berbahan aktif Propinep ya. Per 1 minggu itu walaupun tidak ada pengendalian hama dan jamur itu tetap saya lakukan ya. Tetapi apabila selama 1 minggu itu kelihatan muncul lagi jamur atau hama, maka saya langsung diaplikasikan ya. Baik, untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama para milenial, jangan patah semangat ya. Tetap bertani itu peluangnya sangat luas. Jangan malas, jangan malu. Walaupun terlihat kotor, tapi tetap ketika kita sudah jadi uang, ini nggak bakalan kotor. Uangnya sangat bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan nanti setelah melihat video ini, anak muda Indonesia itu mau semangat bertani, berjuang. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Yaitu aja pesan saya, maju petani milenial Indonesia.